perkenalkan saya Mardia. Saya Rapli. Dan saya Nada. Halo teman-teman, kali ini kita bakalan belajar tentang gerak lurus dengan kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap berikut makna fisisnya. Indikatornya yaitu 3.4.1, menganalisis besaran-besaran yang terkait dengan gerak lurus dan makna fisisnya. 3.4.2, mendeskripsikan definisi dari beberapa besaran gerak lurus. 3.4.3, menjelaskan karakteristik gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. 3.4.4, mengetahui fenomena gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran yaitu: pertama, siswa dapat menganalisis besaran-besaran yang terkait dengan gerak lurus dan makna fisisnya. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan definisi dari beberapa besaran gerak lurus. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan karakteristik gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dan yang keempat, siswa dapat mengetahui fenomena gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, pernah nggak sih kalian melihat seorang pencuri yang mengendarai motor dengan ngebut sekali ketika dikejar oleh polisi? Gerak apa sih yang sedang dilakukan oleh pencuri tersebut? Nah, teman-teman, gerak yang dilakukan oleh pencuri tersebut merupakan contoh dari gerak lurus loh. Tepatnya, gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Jika teman-teman ingin lebih tahu tentang gerak lurus, yuk tonton video ini sampai selesai. Teman-teman, tahu nggak sih bahwa suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukannya itu selalu berubah terhadap suatu acuan? Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya itu disebut kinematika loh. Untuk menghindari terjadinya kerumitan gerakan, benda dapat didekati dengan analogi gerak partikel atau benda titik. Gerak lurus yang sedang kita pelajari sekarang itu disebut juga sebagai gerak satu dimensi loh, dan juga merupakan kinematika partikel. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki materi. Pada materi gerak lurus ini, yang pertama-tama yang akan kita bahas yaitu perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Nah, yang pertama ini ada perpindahan. Perpindahan merupakan besaran vektor, di mana besaran ini selain memiliki nilai, ia juga memiliki arah. Nah, perpindahan juga merupakan perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu, tergantung sistem koordinatnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih pada gambar, ada perpindahan posisi dari A ke B. Nah, perpindahan dari posisi ke A ke B atau X1 ke X2 dapat kita cari nih dengan delta X sama dengan X2 min X1. Nah, teman-teman juga wajib ingat nih kalau jarak itu adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda, dan jarak ini merupakan besaran skalar, yaitu hanya memiliki nilai saja. Nah, selanjutnya kita membahas kecepatan. Nah, kecepatan ini dapat dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata, yaitu v rata-rata, dapat kita cari dengan perpindahan per waktu yang diperlukan. Nah, di sini ada grafik nih. Nah, kecepatan rata-rata itu teman-teman, yaitu kemiringan garis yang menghubungkan X1 dan X2. Nah, pada kecepatan sesaat itu apabila selang waktunya mendekati 0 atau kecepatan pada suatu saat tertentu saja, yaitu v sesaat sama dengan limit delta t mendekati 0, delta x per delta t, atau dapat kita cari dengan turunan perpindahan terhadap waktu. Teman-teman, selain kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, ada juga nih kelajuan. Nah, kelajuan ini yaitu bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-rata dapat kita cari dengan jarak total yang ditempuh dengan waktu yang diperlukan, atau V sama dengan X per T. Nah, kelajuan ini merupakan besaran skalar yang membedakan dengan kelajuan tadi yang merupakan besaran vektor. Oke, nah yang ketiga ini ada percepatan. Percepatan juga sama nih teman-teman, yaitu dapat kita bagi menjadi dua, yaitu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Pada percepatan rata-rata yaitu perubahan kecepatan per satuan waktu atau
Alat rata sama dengan delta V per delta T. Nah, selanjutnya itu ada percepatan sesaat, yaitu perubahan kecepatan pada suatu saat tertentu. Percepatan sesaat apabila selang waktu mendekati 0, yang dapat kita cari dengan A sama dengan limit delta T mendekati 0 delta V per delta T, atau turunan dari kecepatan itu tersendiri, atau turunan 2 kali dari perpindahan. Selanjutnya adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Pada GLB, percepatan benda sama dengan 0, seperti yang digambarkan pada grafik. Grafik pertama adalah grafik posisi GLB. Grafik ini memiliki makna bahwa pada GLB, posisi benda berubah setiap waktu. Grafik kedua adalah grafik kecepatan. Grafik ini memiliki makna bahwa pada GLB, kecepatan benda tidak berubah-ubah atau konstan. Selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak lurus yang percepatannya tidak berubah atau tetap terhadap waktu, seperti yang digambarkan oleh grafik di bawah ini. Grafik pertama adalah grafik posisi. Grafik ini memiliki makna bahwa posisi benda yang mengalami GLBB selalu berubah-ubah setiap waktu. Dengan persamaan posisi adalah posisi awal ditambah kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu kuadrat. Grafik kedua adalah grafik kecepatan. Grafik ini memiliki makna bahwa kecepatan benda yang mengalami GLBB selalu berubah-ubah setiap waktu. Dengan persamaan percepatan adalah hasil kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Dan grafik yang ketiga adalah grafik percepatan. Grafik ini memiliki makna bahwa percepatan benda yang mengalami GLBB adalah konstan, tidak berubah-ubah. Selanjutnya adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan salah satu contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Percepatan yang dialami benda saat gerak jatuh bebas adalah percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Sumbu koordinat yang dipakai pada gerak jatuh bebas adalah sumbu Y. Berikut ini merupakan persamaan-persamaan gerak jatuh bebas. Pertama, kecepatan. Kecepatan sama dengan kecepatan awal dikurang percepatan dikali waktu. Kedua yaitu ketinggian. Ketinggian sama dengan ketinggian awal ditambah kecepatan dikali waktu dikurang setengah percepatan dikali waktu kuadrat. Dan yang ketiga adalah kecepatan kuadrat. Kecepatan kuadrat adalah kecepatan awal kuadrat dikurang 2 dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian dikurang ketinggian awal. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam, kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuhnya selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Maka dapat kita tuliskan, kecepatan awalnya sama dengan 27 km per jam, atau sama dengan 7,5 meter per sekon. Posisi awalnya sama dengan 0, percepatannya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, dan waktu tempuhnya sebesar 5 sekon. Untuk kecepatan mobil, itu sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Maka kita dapatkan kecepatan mobil sama dengan 17,5 meter per sekon. Jarak yang ditempuh mobil itu sama dengan posisi awal ditambah kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu kuadrat. Maka kita dapatkan jarak tempuhnya sebesar 62,5 meter. Sekian materi dari kami. Terima kasih. Bye.